kita mengalami penurunan biodiversitas, kepunahan keanekaragaman hayati yang disebabkan perubahan iklim. Kita tidak ada kesan bahwa kehati itu harus diproteksi, harus diamankan. Iya, memang itu betul, tetapi ada yang lebih besar dari itu. Bagaimana kita melakukan pemanfaatan berkelanjutannya, itu yang lebih penting. Concern bagi kami ketika melakukan kegiatan riset terkait keanekaragaman hayati, kita akan berupaya keras untuk tidak membawa spesimen tersebut ke luar negeri. Kita bisa menggunakan fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh BRIN, oleh Indonesia, untuk pengembangan teknologi-teknologi terkait biodiversity. Karena kita sebagai mega biodiversity country, kita memiliki modal yang cukup tinggi untuk maju. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show. Saya Mas Pur. Pada bulan Mei tahun 2025 ini, kita memperingati dua momentum paling erat kaitannya dengan keanekaragaman hayati dan pelestarian lingkungan. Yang pertama, Hari Ulang Tahun Kebun Raya Bogor yang ke-208. Taman botani tertua di Asia Tenggara yang berdiri sejak tanggal 18 Mei 1817. Dan yang kedua, Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia yang diperingati setiap tanggal 22 Mei. Momen global yang mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga seluruh bentuk kehidupan di bumi. Untuk mengupas lebih dalam tentang peran riset dan inovasi dalam menjaga dan melestarikan kekayaan hayati Indonesia, telah hadir bersama kita Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Andes Hammurabi Rozak. Selamat datang, Pak. Apa kabar? Terima kasih, Mas Pur. Kabar Assalamualaikum. baik. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Pur, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kita mulai, Pak, ya? Ya, silakan. Siap. Pak Andes, Kebun Raya Bogor telah berusia lebih dari 2 abad. Seperti apa sih peran dalam peningkatan kualitas riset dan konservasi di Indonesia? Oke, terima kasih Mas Pur. Jadi pertama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Kebun Raya Bogor pada tanggal 18 Mei kemarin yang ke-208. Saya kira kalau kita bicara masalah Kebun Raya Bogor, tentu saja ini merupakan sejarah yang luar biasa. Karena dari Kebun Raya Bogor lahir lembaga riset khususnya terkait riset botani. Dari awal berdirinya saya kira itu merupakan momentum yang sangat luar biasa gitu. Ada keinginan untuk bagaimana mengeksplorasi, untuk melihat potensi keanekaragaman hayati Indonesia. Mungkin pada awalnya Kebun Raya Bogor didesain untuk tempat aklimatisasi sebagai pusat pertanian dan hortikultura pada waktu itu, namun kemudian sekarang seiring berjalannya waktu kita fokus pada konservasi itu sendiri. Jadi saya kira Kebun Raya Bogor merupakan salah satu institusi yang cukup kuat, yang cukup bagus dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama riset-riset terkait bidang botani. Iya. Apa Pak tantangan terbesar di dalam menjaga dan mengembangkan koleksi hayati di Kebun Raya? Iya, sekarang ini kalau kita lihat koleksi Kebun Raya sudah ribuan koleksi gitu. Tantangan terbesar kalau kita bicara masalah konservasi sebetulnya bukan proteksi. Nah, ini saya kira pemahaman konservasi yang harus diperluas kembali. Kalau bagi para akademisi, para peneliti, saya kira konservasi sudah firm bahwa tidak hanya proteksi saja, tetapi bagaimana kita bisa melakukan riset, bagaimana kita bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan atau sustainable use-nya. Nah, tantangan yang paling berat saya kira di sustainable use-nya. Jadi konservasi bagaimana kita bisa memanfaatkan flora kita, tumbuhan kita secara berkelanjutan. Saya kira itu menjadi tantangan utama dan kami tentu saja fokus pada hal tersebut. Kita tidak hanya memfokuskan pada proteksi saja, kita misalkan pergi ke hutan, mengoleksi tumbuhan, mengambil tumbuhan, ditanam di kebun raya sebagai koleksi hidup, tetapi setelah hidup, setelah ada di kebun raya, bagaimana kita memanfaatkannya. Dan saya kira itu kalau kita kembali ke pasal 33 ayat 3, maka
semua yang ada, sumber daya yang ada di negara itu kan manfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga bagaimana kita memanfaatkan koleksi hayati kita untuk kemakmuran itu. Ya salah satunya tentu saja dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pak, kehadiran Kebun Raya Bogor ini kan mempunyai 5 fungsi itu. Salah satunya adalah konservasi. Tapi di keempat lainnya itu ada salah satunya lagi adalah sebagai eduwisata gitu Pak, salah satunya itu. Nah, bagaimana BRIN selaku yang punya fasilitas ini bisa menjamin bahwa kegiatan konservasi di Kebun Raya itu tetap terjaga? Ya, perlu saya recall bahwa ada 5 fungsi umum. Yang pertama, fungsi konservasi ex situ tumbuhan. Itu sudah clear. Yang kedua, fungsi riset, eduwisata. Yang keempat adalah fungsi wisata. Dan yang kelima adalah fungsi jasa lingkungan. Nah, yang dua ini yang memang core kita, yang BRIN saya kira harus memperkuat di sini. Kegiatan riset dan inovasi tentu saja sudah berjalan dengan baik, apalagi sekarang kita melihat core-nya kebun raya ini adalah open platform. Siapapun bisa memanfaatkan koleksi kebun raya untuk objek risetnya. Salah satunya adalah sebagai usernya adalah kami di organisasi riset hayati dan lingkungan. Jadi dua itu yang konservasi ex situ tumbuhan. Jadi tumbuhan ditumbuhkan di luar habitatnya dan riset itu berjalanan dan kita sudah kuat terkait hal ini. Kemudian eduwisata dan wisata itu ada di pihak pengelola, dimitrakan sebagai pengelola BRIN, dan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon, carbon storage di sana untuk sumber air seperti di Kebun Raya Bogor kan ada sumber mata air alami gitu, itu bisa diperkuat lagi. Sehingga fungsi yang dua ini yang memang tampaknya perlu diperkuat lagi, terutama untuk konservasi ex situ dan juga risetnya. Dan riset-riset saya kira di organisasi riset hayati dan lingkungan kita mendukung ke arah sana untuk pemanfaatan koleksi ilmiah, living collection yang ada di Kebun Raya ini menjadi lebih bermakna lagi. Nah, ini kenapa saya mencoba bertanya soal itu, karena di masyarakat itu kan taunya bahwa Kebun Raya itu hanya tempat wisata gitu betul. kan. Nah, padahal ada fungsi yang lebih penting, jauh lebih penting lagi, yaitu konservasi dan sebagai riset tadi Pak ya. Ya, setuju. Saya juga dulu sebagai orang awam melihat Kebun Raya adalah tempat wisata. Tetapi secara tidak langsung ketika kita berkunjung kepada Kebun Raya Bogor misalkan, atau ke Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya lain yang dikelola oleh BRIN, secara tidak langsung kita mendapatkan ilmu terkait konservasi. Ada papan-papan informasi di sana, di mana dia dikoleksi, apa fungsinya, bagaimana ciri-ciri tumbuhan tersebut. Secara tidak langsung sebetulnya belajar terkait konservasi itu sendiri di Kebun Raya Bogor. Jadi saya kira tidak mengherankan kalau misalkan ada anggapan wisatanya lebih menonjol dibandingkan dengan fungsi lainnya. Tetapi secara tidak langsung itu menanamkan kepada para pengunjung bahwa ada sisi lain dari Kebun Raya yang dapat kita lakukan. Dan saya kira banyak program sekarang terkait edu wisatanya, kemudian terkait konservasinya gitu, dilakukan di Kebun Raya. Tahun ini kan BRIN menggelar kegiatan rehabilitasi koleksi tumbuhan. Namanya Arakase, Palem-paleman, ya. Bagaimana menurut Bapak terkait kegiatan rehabilitasi ini? Ya, kemarin memang terfokus pada dua famili utama, yaitu Arekase atau palem-paleman dan juga Anonase atau sirsak-sirsakan. Ya, kita sebagai mega biodiversity country saya kira konservasi untuk penanaman kayak gitu perlu digalakkan gitu ya, perlu difokuskan di sana di Kebun Raya. Dan dua taksa ini saya kira perlu diperkuat juga gitu. Untuk rehabilitasi ini saya kira itu dilakukan untuk kalau bahasa sederhananya menyulam. Ada spesimen yang mati sehingga perlu diganti untuk regenerasinya. Nah, beberapa family sebetulnya mungkin perlu dari Direktorat Pengelolaan Koleksi Ilmiah mempertimbangkan perlu segera dilakukan rehabilitasi, dan dua ini termasuk dalam kriteria untuk penguatan, untuk rehabilitasi tersebut. Sehingga Anonase dan Arekase, palem-paleman dan sirsak-sirsakan itu yang dipilih untuk program penanaman ini, yang kemarin dilakukan. Kegiatan rehabilitasi ini apakah dilakukan sepanjang tahun dengan melihat
bahwa mungkin ada jenis tumbuhan tertentu yang memang harus ditambal sulam atau seperti apa, Pak? Prinsipnya sebetulnya penanaman kembali atau rehabilitasi atau penyulaman terhadap koleksi yang mati itu dilakukan sepanjang tahun. Momentum ulang tahun 208 itu menjadi momentum yang tepat untuk melakukan kembali penanaman ini, dan itu dilakukan sepanjang tahun, Pak. Jadi ketika ada yang mati sudah dideklar, diregistrasi bahwa tumbuhan tersebut mati, itu memang didorong untuk segera digantikan oleh spesies yang sama, gitu, dengan ID yang jelas di kebun raya, karena kunci utama di kebun raya, setiap pohon itu memiliki identitasnya. Jadi setiap pohon itu memiliki KTP-nya. Oh gitu. Siapa yang mengoleksi, pada tanggal berapa, dari mana, atau tumbuhan tersebut diperbanyak menggunakan apa, di sana ada semua informasinya. Sehingga itu kekuatan kebun raya sebetulnya, di koleksi, di dokumentasinya itu. Jadi setiap tumbuhan itu ada identitasnya gitu ya? Ada. Oh, gitu. Jadi kita menyebutnya ada di teman-teman kebun raya itu ada nomor akses misalkan. Dari nomor akses itu NIK-nya kalau kita di kita itu kita bisa trace, kita bisa lihat catatannya seperti apa gitu di bagian registrasi misalnya. Gitu. Jadi tercatat semua ya, mulai dia itu ditanam sampai pertumbuhan seperti apa itu ada identitas. Bahkan proses misalkan ada pemupukan atau ada treatment tersendiri, misalkan ada penyiangan, itu ada semua di sana. Jadi semuanya terdokumentasi dengan baik di koleksi kebun raya. Nah ini masyarakat harus tahu betul bagaimana kita menjaga konservasi di Kebun Raya Bogor itu sampai sejauh itu gitu Pak ya. Pak, terkait master plan dalam melakukan konservasi ini, apakah kita memang punya master plan-nya, dan bagaimana sih keterlibatan para peneliti dalam menyusun master plan konservasi tersebut? Iya, kalau secara umum kita memiliki yang namanya Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan, IBSAP, dokumen IBSAP. Dimulai tahun sekarang 2025 yang diluncurkan tahun kemarin oleh Bapak Wakil Presiden. Di sana ada rencana jangka panjang terkait ke hati kita, termasuk konservasi ex situ, termasuk bagaimana kita mengantisipasi jenis asing invasif, itu ada semua di sana. Jadi di dokumen IBSAP itu kalau saya bilang mungkin itu pedoman utama Indonesia bagaimana mengoptimalkan, menjaga kelestarian ke hati kita. Jadi di sana ada semua dokumennya, dan kegiatan riset pun bisa mengarah ke arah sana. Jadi sebetulnya sudah ada roadmap-nya, sudah ada target-targetnya, tagging stakeholders yang akan melakukan kegiatan apa sudah ada di sana semua. Jadi kita tinggal melaksanakannya, dan para periset kami di ORHL terlibat aktif juga dalam penyusunan IBSAP ini, yang kalau tidak salah dikoordinasikan oleh Bappenas, penyusunan IBSAP ini. Sehingga ada kepemilikannya itu bersama-sama. Ada BRIN memiliki, berkontribusi, kemudian Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, bahkan Kementerian Pertanian, KKP, dan seterusnya. Semua stakeholders itu di sana ada semua. Termasuk akademis? Termasuk akademisi dari universitas, dari teman-teman di BRIDA, itu ada semua di sana. Bahkan dari pemerintah daerah pun ya ada semua di sana. LSM juga ada. Oh gitu ya. Jadi memang secara master plan-nya kita sudah punya di Indonesia. Sudah ada. Ya. Itu diperbaiki dalam setiap tahun atau dalam jangka waktu yang panjang gitu, Pak? Kalau kemarin lihatnya sekitar 10 tahunan setelah ada ya kalau di biodiversitas itu adanya Convention on Biological Diversity. Jadi IBSAP ini salah satu output, salah satu komitmen bangsa Indonesia dalam meratifikasi atau mengikuti Convention on Biological Diversity, terutama pasca 2020 yang namanya Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Salah satu outputnya, salah satu komitmen Indonesia adalah melalui IBSAP tersebut. Jadi sudah ada komitmen kita. Targetnya berapa itu sudah ada semua. Kembali ke Kebun Raya Bogor tadi, Pak. Kemarin kalau nggak salah telah diresmikan Rumah Kaca Hoya, gitu Pak ya. Bisa dijelaskan Pak terkait kegiatan peresmian Rumah Kaca Hoya ini, Pak? Ya, saya kira Hoya salah satu genus ya tumbuhan gitu, memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi tanaman hias. Gitu. Jadi, dan Hoya ini di dunia itu sekitar 400 jenis dan sekitar 130-an kalau tidak salah itu ada di Indonesia. Jadi Indonesia sebagai center dari keanekaragaman hayati Hoya. Gitu. Dan saya kira
Kebun Raya Bogor setelah meresmikan Hoya, saya kira itu sangat tepat sekali sebagai pusat konservasi Hoya untuk pengembangan lebih lanjutnya. Kita di organisasi riset hayati dan lingkungan, terutama di pusat riset botani terapan, memiliki profesor riset yang orasinya terkait Hoya. Dia dari awal karir sampai dengan sekarang itu menggeluti terkait Hoya, bagaimana memuliakannya, bahkan sudah punya PVT tersendiri terkait Hoya ini gitu. Jadi saya kira ini menjadi wadah yang bagus untuk edukasi kepada pengunjung bahwa Indonesia sebagai salah satu center dari keanekaragaman hayati Hoya memiliki rumah Hoya tersendiri. Saya kira saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Artinya masyarakat umum kalau belum tahu yang namanya Hoya itu seperti apa, silakan datang ke Kebun Raya. Kebun Raya Bogor setidaknya sudah memiliki rumah Hoya sekarang yang kemarin diresmikan. Rumah begonia juga ada, terus Nepenthes juga ada, bahkan di kebun raya lain sebetulnya ada yang unik juga. Sebagai contoh di Kebun Raya Cibodas kita punya taman lumut. Saya kira taman lumut outdoor pertama di dunia itu ada di Kebun Raya Cibodas. Oh iya? Iya, betul. Jadi di sana ada space tersendiri untuk koleksi lumut gitu. Kita melihat lumut itu hanya mungkin tumbuhan kecil yang tidak bermanfaat, tapi secara ekosistem sebetulnya itu berperan sangat signifikan. Gitu. Jadi banyak koleksi-koleksi kita yang sebetulnya kita bisa maksimalkan, kita bisa optimalkan. Luar biasa, Pak. Pak, dalam semangat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, bagaimana potensi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam teknologi konservasi hayati di tingkat global? Hakteknas saya kira menjadi momentum yang bagus untuk kebangkitan riset-riset konservasi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa konservasi itu tidak hanya diterjemahkan sebagai proteksi, tetapi bagaimana kita bisa melakukan kegiatan riset dan inovasi untuk pemanfaatan yang berkelanjutannya. Saya meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju berdasarkan sumber daya alam yang ada di kita, termasuk hayati. Maka bagaimana kita mengoptimalkan seluruh potensi kekayaan sumber daya alam hayati kita untuk kemajuan bangsa, saya kira itu yang menjadi tantangan utama bagi kita. Sehingga riset-riset ke depannya, inovasi ke depannya difokuskan pada bagaimana kita mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati kita. Ada beberapa komoditas yang cukup mahal di kita ini yang bisa kita exploit, kita bisa eksplorasi lebih lanjut lagi. Sebagai contoh, gaharu. Gaharu di kita itu terkenal sangat baik, gaharu alamnya. Tetapi yang menjadi masalah bagi kita, bagaimana keberlangsungan gaharu di alam. Karena kalau gaharu kan dipanen pohonnya, ditebang pohonnya, diambil kayunya, kemudian kita ekspor. Dengan teknologi sebetulnya sangat memungkinkan ketika kita mengetahui jalur pembentukan gaharu itu, sehingga dengan modifikasi tertentu kita bisa hasilkan gaharu di laboratorium, kemudian diperluas atau diekstrapolasi dari skala laboratorium ke skala industri dengan menggunakan media lain, misalkan mikrob. Itu sangat memungkinkan secara ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak perlu memanen gaharu langsung di alam, tapi kita bisa memproduksinya melalui mikrob. Tentu saja teknologi kunci untuk menghasilkan hal tersebut harus kita kuasai, dan itu menjadi tantangan. Sehingga kita bisa mengoptimalkan potensi ke hati kita tanpa perlu memanen di alam. Atau salah satu tantangan yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menjamin terciptanya gaharu yang dari budidaya. Itu. Kan selama ini memang kadang-kadang kita juga bertanya gitu, kenapa sih dilakukan konservasi gitu kan? Kesannya kita hanya proteksi spesies-spesies yang kita punya gitu lah. Padahal dengan adanya riset bahwa keanekaragaman hayati bisa berdampak yang begitu luar biasa bagi kehidupan masyarakat gitu Pak ya. Iya, betul seperti itu. Jadi concern kita sekarang konservasi ke arah pemanfaatan yang berkelanjutannya. Bagaimana dia menjaga kelestariannya di alam, di samping juga kita bisa mengoptimalkan dari ke hati tersebut untuk pemanfaatannya. Iya. Pak, dalam semangat Hakteknas yang akan datang ini, sebagai Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, bagaimana Bapak menganggap potensi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam teknologi konservasi hayati di tingkat global? Saya kira kita memiliki peluang yang cukup tinggi
untuk menjadi pemimpin dalam hal konservasi, terutama untuk tumbuhan tropis, untuk ekosistem tropis. Karena kita sebagai mega biodiversity country, kita memiliki modal yang cukup tinggi untuk maju, untuk menjadi pemimpin dalam hal tersebut. Meskipun memang kita juga menjadi hotspot bagi biodiversity. Kita mengalami penurunan biodiversitas, kepunahan. Bahasa sederhananya, kepunahan keanekaragaman hayati yang disebabkan misalkan oleh karena perubahan iklim dan seterusnya. Tetapi saya kira dengan modal dasar seperti itu, modal dasar keanekaragaman hayati, kita bisa maju, menjadi negara maju berdasarkan potensi yang ada di kita. Iya, iya. Artinya dengan begitu kayanya kita akan biodiversity, tidak menutup kemungkinan negara-negara luar juga bisa masuk ke kita untuk belajar tentang hal itu juga ya Pak? Iya, betul, betul. Jadi memang seperti contohnya di Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, kalau kita bicara masalah platform, misalnya platform kolaborasi, kita cukup lengkap. Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita memiliki platform kolaborasi ekspedisi terestrial untuk pengungkapannya, pengungkapan keanekaragaman hayati. Lalu ilmu dasar, basic science untuk tahap berikutnya, kita punya platform biologi struktur. Dan menjelang hilir pun kita ada, yaitu platform kolaborasi pisang, riset pisang. Kita untuk pisang sendiri, untuk satu jenis, Musa acuminata sebagai contoh, varietas di kita itu cukup beragam. Setidaknya kita punya 16 varietas. Dari spesies Musa acuminata, dari ujung Sumatera sampai dengan Papua. Dan masing-masing kawasan, kurang lebihnya kalau kita bagi menjadi 3, kita memiliki keunggulan. Kawasan barat misalkan punya agronomi, keunggulan agronomi, kawasan tengahnya dia resisten terhadap penyakit, jadi tahan penyakit, dan yang kawasan timurnya dia tahan terhadap kekeringan. Nah, kalau itu digabungkan, maka bukan tidak mungkin kita bisa menghasilkan varietas pisang yang lain selain Cavendish yang sekarang merajai, yang berasal dari Indonesia. Gitu. Bagaimana terkait kolaborasi BRIN dalam konservasi hayati, baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri, Pak? Terutama yang dari luar negeri ini ya. Misalnya ada mitra luar negeri ingin berkolaborasi dalam riset biodiversity gitu. Nanti bagaimana sih hak ciptanya segala macam gitu? Kalau konteksnya terkait legal, misalkan kalau hak cipta seperti itu tentu saja ada kita memiliki tim legal yang cukup kuat juga, bagaimana pengaturan hakinya dan seterusnya. Tapi yang jelas yang concern bagi kami ketika melakukan kegiatan riset terkait keanekaragaman hayati, kita akan berupaya keras maksimal mungkin untuk tidak membawa spesimen tersebut ke luar negeri. Karena dengan fasilitas yang ada kita bisa memaksimalkan. Kita bisa menggunakan fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh BRIN, oleh Indonesia untuk pengembangan teknologi-teknologi terkait biodiversity tersebut. Sehingga tentu saja kalau untuk kolaborasi kita cukup banyak dengan mitra dari luar, terutama misalkan untuk pisang kita dari negara Afrika ada, dari Eropa ada, gitu, Australia ada, berkolaborasi bersama untuk mengoptimalkan potensi pisang misalkan, atau platform kolaborasi yang biologi struktur juga sama gitu ya. Dan saya kira terkait hal-hal yang hak cipta atau hak kekayaan intelektual itu pasti akan diatur dan tidak akan merugikan Indonesia. Itu yang perlu kita pastikan. Terus bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa tidak ada spesimen yang dibawa ke luar negeri misalnya gitu? Ya, karena kegiatannya itu ada di kita. Sebagai contoh di Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, maka semua partner itu pasti akan melalui kita semua. Kita pastikan tidak akan ada spesimen yang bisa keluar untuk pengembangan lebih lanjutnya, sepanjang memang infrastruktur di BRIN itu masih bisa melakukannya. Kenapa harus diatur seperti itu, Pak? Karena kita tidak bisa kontrol juga apa yang akan mereka lakukan terhadap spesimen yang dibawa keluar. Sulit untuk mengontrolnya. Sehingga kalau misalkan memang itu bisa dilakukan di kita, kenapa tidak? Infrastruktur kita sudah lengkap. Dari ilmu dasar sampai dengan ilmu yang terapan itu sudah ada semua. Jadi kenapa harus dikirim keluar? Dan saya kira salah satu misi BRIN itu kan untuk peningkatan kapasitas peneliti kita juga. Jadi teman-teman dari negara maju diundang ke kita untuk transfer
ilmu pengetahuannya, transfer keterampilannya, bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita. Ya di kita saja. Kita memiliki sumber dayanya, kenapa kita tidak mengoptimalkannya? Gitu. Iya. Kenapa tidak dilakukan di sini? Iya, kenapa tidak dilakukan di sini? Kenapa harus dibawa keluar? Toh di sini juga ada infrastruktur. Oke, Pak Andes, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan supaya lebih peduli dan terlibat dalam kegiatan melestarikan kekayaan hayati? Saya kira kedepannya bagaimana sebetulnya keanekaragaman hayati kita itu bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi jauhkan konservasi itu yang identik dengan proteksi, tetapi bagaimana kita proteksi, bagaimana kita melakukan riset, bagaimana kita melakukan pemanfaatan berkelanjutan, itu yang harus lebih ditekankan lagi. Sehingga kita tidak ada kesan bahwa kehati itu harus diproteksi, harus diamankan. Iya, memang itu betul, tetapi ada yang lebih besar dari itu, ada yang lebih penting lagi dari itu. Bagaimana kita melakukan studinya, bagaimana kita melakukan pemanfaatan berkelanjutannya, itu yang lebih penting. Dan akan kembali lagi ke tadi yang pasal 33 ayat 3, bahwa semuanya itu untuk kemakmuran rakyat. Terakhir ini Pak, dalam momen Hari Ulang Tahun Kebun Raya Bogor yang ke-208 dan keanekaragaman hayati dunia, apa harapan Bapak? Baik, harapan saya tentu saja bagaimana kita bisa menjadikan keanekaragaman hayati kita menjadi modal utama kemajuan bangsa Indonesia. Itu jadi bagaimana kita bisa melakukan riset dan inovasi, kita bisa mengkonservasi, misalkan melalui BRIN, melalui kebun raya, sehingga itu bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk kemakmuran bangsa. Menarik sekali kawan BRIN. Terima kasih Pak Andes. Semoga pengelolaan aset koleksi keanekaragaman hayati bisa terus memberikan manfaat yang besar bagi bangsa Indonesia. Ya, tentu saja, dan kita harus bisa untuk mengoptimalkan modal yang kita miliki tersebut. Modal sumber daya hayati kita yang cukup melimpah ini. Saya kira itu adalah anugerah dari Tuhan, bagaimana kita memanfaatkannya itu tergantung dari kita. Baik. 208 tahun Kebun Raya Bogor bukan hanya tentang usia, tapi tentang komitmen jangka panjang untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Di Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia ini, mari kita terus dukung riset dan inovasi untuk konservasi dan masa depan Indonesia yang hijau dan lestari. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Mas Pur undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Riset dan inovasi untuk Merah Putih. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Terima kasih Pak. Terima kasih. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.